saya akan sampaikan siapa Laskar Merah Putih itu. Saudara-saudara, sebangsa setanah air, dengarkan kali ini, warga negara Indonesia yang mentransformasikan diri menjadi kekuatan komponen cadangan nasional. Laskar Merah Putih tidak dibawa oleh kontrol partai manapun. Laskar Merah Putih bukan partai. Laskar Merah Putih adalah sekumpulan warga negara Republik Indonesia. Lahirnya Laskar Merah Putih karena lepasnya Timor Leste. Organisasi ini tidak diperjualbelikan. Organisasi LMP bukan milik perorangan, bukan milik golongan, bukan milik kelompok, tapi milik negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat saudara-saudara, ormas yang seperti inilah yang dibenci oleh asing dan antek-anteknya di parlemen, sehingga diisukan bubarkan ormas di negeri ini. Ingat, tidak sedikit oknum-oknum elit politik menjual sumber daya alam ini dari Aceh hingga Papua. Kehadiran ormas ini adalah memfilter, adalah melawan intervensi asing dan antek-anteknya. Dan ingat saudara-saudaraku TNI Polri, posisi saudara sangat lemah dalam politik. Saudara mengikuti politik yang tentu benar karena saudara ada garis yang bergerak. Kami sebagai rakyat, sebagai garda terdepan, sebelum saudara tampil, kami bertampil memfilter, melawan baik secara hukum maupun secara fisik. Dan kepada seluruh saudara-saudaraku, kami tidak ada kaitannya dengan partai manapun. Kami tidak dibenci dan kami tidak menjual harga diri. Kembali ke tugas fungsi masing-masing. Ingat, berbagai cara bangsa asing melacak bulanmu. Ingat, satu-satunya negara di dunia ini yang mempunyai budaya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia hanya Indonesia. Yang saya ingatkan, yang dipecah oleh bangsa asing. Saudara-saudaraku, apapun profesi saudara, mulai dari mata huruf sampai profesor, mulai dari rakyat jelata sampai berpejabat, jangan jual negeri ini hanya karena dolar. Kenapa saya bisa berbicara ini? Saya adalah pelaku dari Aceh sampai Papua. Saya pernah melihat seluruh wilayah ini. Saya pernah dibalik baju seperti ini. Saya mengundurkan diri untuk bergabung dengan rakyat, untuk bangkit, untuk mengambil kembali aset-aset sumber daya alam kita. Ingat itu. Saudara jangan ketawa. Saudara jangan bilang apa itu. Sangat sedikit manusia nasionalis di negeri ini. Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sesuai dengan pikiran ala barat. Sehingga apa yang terjadi? Setiap pilkada ribut sesama saudara anak bangsa. Ini saya mengingatkan kepada semuanya. Saya ingatkan kembali yang mengatakan Laskar Merah Putih
Putih adalah teroris, maka mereka adalah asum dan antek-anteknya. Yang mengatakan Laskar Merah Putih adalah preman, yaitu orang-orang yang kaya, yang duduk di balik ruangan ber-AC, yang selalu sibuk menghitung sumber daya alam yang akan dijual keluar. Mereka takut dengan ormas ini, karena apa ormas ini tahu berapa sumber daya alamnya. Saya ingatkan satu hal, siapapun saudara yang merasain KRI, apakah saudara tahu urani di Kalimantan Barat 25.000 ton, di Kampung Papua 70.000 ton, yang apabila itu kita kuasai, maka kita adalah negara merah putih. Jangan kalian hanya sibuk menghitung uang rakyat. Saya tidak mengenal saudara. Yang saya kenal adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mau negaranya diinjak-injak oleh bangsa manapun. Hidup Panglima! Hidup saudara-saudara. Penekanan terakhir kepada seluruh warga negara Indonesia, penekanan terakhir, kembali ke Pancasila, kembalikan kemurnian Undang-Undang Dasar 45. Jangan bangga dengan budaya Barat. Kita punya budaya disebut budaya Nusantara. Ingat saudara-saudara yang di Jakarta ini, kami tidak tahu penderitaan yang dialami saudara kita di Kalimantan Timur sampai Kalimantan Barat, yang dialami saudara-saudara kita di Makassar sampai Manado, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang masih telanjang bulan di Papua. Harta mereka dibawa ke sini, sedangkan mereka di sini wajar mereka memberontak. Ingat saudara-saudara, Nusantara, Indonesia ini adalah negara yang didirikan oleh seluruh raja-raja, yang didirikan oleh seluruh kesepakatan para suku. Muncullah Indonesia. Kalau bukan karena suku-suku, karena bukan kalau raja-raja berkumpul untuk mendirikan sebuah Indonesia, maka Indonesia ini tidak ada. Tapi yang terjadi, ingat, raja-raja dan suku-suku berkumpul jadi satu dengan dua tujuan. Satu, usir penjajah dari tanah Nusantara, itu yang pertama. Yang kedua, kelola sumber daya alam bagi adik seluruh Nusantara. Itu tujuannya seluruh raja dan suku untuk berdiri sebagai Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kampus Papua mereka miskin, Kalimantan Batubara listrik tidak ada. Apakah adil? Apakah adil saudara-saudara? Ini yang saya sekedar mengingatkan sebagai anak bangsa. Merdeka! Merdeka! Merdeka!